Aku sudah kembali. Aku akan membiarkanmu. Aku akan menghukummu karena memisahkan Yang Mulia dan juga aku. Ya, Gayatri sangat patuh ketika dia masih hidup. Setelah sekarat, dia menjadi licik. Pedang menggantung di atas kepalaku. Sebelum Gayatri membunuhku, aku harus mengakhiri ketakutan Gayatri. Yang Mulia marah mendengar namaku. Tapi mungkin itu efek dari obatnya. Tapi aku tidak bisa menyembunyikan kebenaran darinya. Kebenaran lebih besar daripada rasa takut. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku harus mengatakan yang sebenarnya pada Yang Mulia. Tapi bagaimana? Orang bodoh mana yang menumpahkan air di lantai? Bersihkan. Namanya saja istana. Penginapan mungkin lebih baik daripada ini. Jika berlian dilapisi dengan debu, berlian akan tampak seperti debu. Seseorang harus menghilangkan debu itu dari berlian. Terima kasih Tuhan, dia tidak melihatku. Apa yang dilakukan Ibu Suri di sini? Yang dikatakan Ibu Ratu benar. Jika berlian dilapisi dengan debu, berlian akan tampak seperti batu. Lapisan debu telah menyelimuti hati dan juga kenangan Yang Mulia. Aku harus hilangkan debu itu. Bagaimanapun caranya. Ini perintahku. Ibu Ratu Priyamvada Singdeyo harus diberikan hukuman penjara atas pengkhianatannya. Yang Mulia! Satu persatu kejadian terjadi di istanaku ini. Ada sesuatu yang sepertinya telah aku abaikan. Dan sepertinya setiap kebenaran tersembunyi di balik sebuah topeng kebohongan. Hanya ada satu solusi untuk itu.
yang ada di hadapanku, tetapi aku tidak bisa mengidentifikasinya. Secepatnya, semua rahasia akan terungkap di depanmu yang mulia. Apa yang kau lakukan di sini? Yang mulia, aku membersihkan dan aku melihat foto ini. Kau terlihat sangat tampan ya. Jadi aku pikir aku akan menggantungnya. Buang foto itu keluar istanaku. Yang mulia, mungkin itu adalah kesalahanmu. Tetapi bukan foto itu. Mungkin kau tidak bisa melihat apa yang bisa aku lihat di foto itu. Karena foto itu tidak bersalah. Yang mulia, itu kenang-kenangan terakhir dari istri pertamamu. Tetapi di tempatku, orang-orang mengatakan bahwa kenangan itu seperti buah beri. Setengah manis dan setengah asam. Rasanya memang seperti itu. Karena satu kenangan buruk, akankah kau melupakan semua kenangan indah? Aku baru saja menyalakan tumpukan kayu untuk saudaraku. Aku tidak punya waktu untuk semua ini. Aku tahu yang mulia, tapi bayangkanlah saat menyalakan tumpukan kayu saudaramu, tanganmu tidak gemetaran. Namun saat membakar foto itu, tanganmu gemetar. Kau tidak bisa membakar foto itu meski kau menginginkannya. Yang mulia, tahukah kau mengapa foto itu terselamatkan? Karena tidak mudah untuk melupakan cinta sejati. Yang mulia, kau mengusir istrimu dari istana dan dari hidupmu, tapi tak bisa menghilangkannya dari hatimu. Apa kau pernah berpikir, kenapa kau tidak bisa menghilangkannya dari hatimu? Karena kau bisa mengusir penyewa keluar dari rumah, tapi kau tidak bisa mengusir sang pemilik. Aku sudah mengatakannya berulang kali, bukan? Aku tidak ingin mendengar apapun tentang Ibu Ratu dan juga Gayatri, mengerti? Mengapa kau tidak mau mendengarkan aku yang mulia? Karena aku tidak ingin mati dengan penyesalan. Aku sudah melihat hidup ini sangat kejam. Kau tidak pernah tahu kapan hidup bisa melenyapkanmu. Jika aku mati, setidaknya aku tidak akan menyesal karena aku tidak membawamu lebih dekat kepada kebenaran. Apa hubunganmu dengan semua hal ini? Apa bedanya untukmu? Yang mulia itu membuat perbedaan. Apa? Siapa kau sebenarnya? Bukan siapa-siapa. Aku orang asing, tapi yang mulia, ketika kerabatmu melawanmu, orang asing ini dapat membantumu. Diamlah. Yang mulia? Tutup mulutmu. Yang mulia? Pergilah. Yang mulia? Yang mulia? Lihat apa yang kau lakukan. Jauhi suamiku sekarang juga. Putri Swarnaleka. Putri Swarnaleka, aku tidak bisa melihatmu dalam keadaan seperti ini. Percayalah pada cintaku. Aku akan membawamu pergi jauh dari tempat ini. Putri, tolonglah, buka pintunya.
Gayatri. Iya, aku bukan Rageswari, Ibu Suri. Kau telah pisahkan aku dengan Yang Mulia. Aku tahu segalanya. Kau telah mengganti pelurunya. Kau memukul kepalaku. Kau telah melemparku ke dalam jurang. Aku tahu segalanya. Aku tidak akan membiarkanmu. Laksara selalu menciptakan masalah. Setelah dia mati, dia mengirim gangguan ini kepada kami. Ya, Gayatri juga akan membunuhku. Aku tidak boleh takut. Aku tidak boleh takut. Ya, tidak boleh takut. Aku tidak boleh takut. Di usiaku yang sudah tua ini, aku tidak bisa berjalan dengan baik. Dan lagi, Gayatri itu, aku ingin tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dimanapun dia berada, dia memberiku malam tanpa tidur. Menakutkan. Aku harus tahu di mana dia. Apa ini? Aku pernah melihatnya di suatu tempat. Di mana aku melihatnya? Artinya cucuku mengatakan yang sebenarnya, bahwa Gayatri ada di sekitar sini. Kau sedang bermain-main denganku, Gayatri. Tapi apakah lupa aturan mainnya? Tikus tidak bermain dengan kucing. Kucing bermain dengan tikus. Aku akan bermain dan mengakhiri permainan selamanya. Besok pagi, aku akan melakukan ritual untuk orang mati. Untukmu. Kau mengerti? Putri Swarnaleka, kau... Putri. Kau belum makan sejak kemarin, Kokila. Kalau kau tidak makan... Aku akan mati. Biarkan aku mati. Apa gunanya hidup setelah kematian putraku? Kokila. Lihat itu. Dia sudah datang. Bukankah dia yang telah membunuh putra kita? Jangan pergi, Putri Swarnaleka. Jika kau masuk ke dalam kotoran, maka kau juga akan ternoda. Mereka tidak akan pernah memberimu apapun selain penghinaan. Apa kau tidak puas dengan membunuhnya? Apa kau tidak puas? Atau kau ingin membunuh kami sekarang? Sekarang kau lihat. Dia tidak pernah memberikan kami kabar baik ketika Laksharat masih hidup. Sekarang dia akan menabur garam pada luka kita setelah kematiannya. Jika dia merasa malu, dia seharusnya mati. Dia ingin membuat hidup kita sengsara. Lihatlah, dia ingin membuat hidup kita semuanya sengsara. Pergi dan mati saja di suatu tempat. Kau tidak akan mati. Aku akan. Kokila. Pergi dari sini. Pergilah. Kau pergi sana. Pergi dari sini. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Pergi jauh-jauh. Pergi dari sini. Putri Swarnaleka, dengarkan aku. Putri, berhenti. Demi Tuhan, dengarkan aku dulu. Dengar, aku tahu kondisimu saat ini, tapi aku tidak bisa melihatmu sedih. Aku hanya ingin melihatmu bahagia, itu saja. Apa
Apa yang harus aku dengarkan, Lakan? Apalagi yang harus ku dengarkan? Dosa bagimu untuk menyentuhku, Lakan. Suamiku sudah mati. Kini aku seorang janda. Kumohon jangan lakukan ini. Lupakanlah aku. Jangan dekati aku, Lakan. Putri, tunggu dulu. Ibu Suri, kenapa foto wanita itu kau pasang? Untuk apa? Dan drama baru apa ini? Wah, Nenek. Apa yang sedang Nenek lakukan? Hal yang seharusnya aku lakukan sejak lama. Jika Ratu Gayatri masih hidup, kita pasti akan menemukannya sekarang. Hatiku mengatakan dia sudah mati, Yang Mulia. Lalu? Kita tidak menemukan tubuhnya, jadi kita tidak bisa melakukan ritual terakhirnya. Tapi kita harus melakukan ritual untuk orang mati. Jika kita tidak melakukan itu, jiwanya tidak akan pernah beristirahat dengan tenang. Dengarlah Nenek, apa gunanya? Nenek melakukan semua itu. Wajar bagimu untuk marah, tapi aku terdorong oleh cintaku. Bagaimanapun, Ratu Gayatri adalah... Dia adalah menantu dari keluarga ini. Dan entah mengapa aku merasa bahwa dia berada di sekitarku. Dan dia sangat bersedih. Dia sangat bersedih. Aku merasakannya. Nenek dengarlah, itu semua hanya tahayul saja. Meskipun tahayul, aku tetap ingin menyingkirkannya. Dia mulai datang ke dalam mimpiku. Aku pernah mendengar jika keinginan seseorang tidak terpenuhi, jiwanya tidak akan damai. Dia menghantui rumah dalam berbagai bentuk. Ibu Suri yang malang. Dia tidak mengetahui kalau aku masih hidup. Ibu Suri, ada apa ini? Ritual putraku Laksharat harus dilakukan. Bukannya Gayatri si pengkhianat ini. Benar yang Paman katakan. Aku tidak akan ikut dalam ritual ini. Tidak peduli Gayatri sudah mati atau masih hidup. Ataupun jiwanya beristirahat dalam damai ataupun tidak. Itu tidak ada bedanya. Aku tidak akan melakukan ritual ini. Baiklah. Setidaknya kebencianmu untukku berguna, Yang Mulia. Jika kau lakukan ritual di depanku, itu sama saja hampir membunuhku. Karena aku, Yang Mulia, masih berada di depanmu. Ritual ini akan dilakukan, Yang Mulia. Aku tahu jiwa Ratu Gayatri berkeliaran di mana-mana. Jika kita tidak melakukan ritual ini, jiwanya akan terus mengembara. Tetapi, jika kau tidak ingin melakukan ritual, itu tidak apa-apa. Aku tahu kau pasti mengatakan ini. Itu sebabnya aku memanggil orang lain untuk melakukan ritual. Orang lain? Iya, benar. Siapa orang yang kau panggil untuk melakukan ritual? Ibunya Ratu Gayatri.
beban terbesar di dunia adalah kematian anak untuk orang tuanya. Aku telah membebani orang tuaku, seorang ibu yang menanggung kesedihan karena kematian putrinya sendiri. Tapi bagaimana dia akan menanggung ritual orang yang mati? Oh Dewi, berapa banyak ujian yang harus dilalui olehku dan juga keluargaku. Hari ini semuanya akan berakhir, Gayatri. Tidak peduli di sudut gelap istana mana kau bersembunyi, kau harus datang setelah ritual ini selesai. Kau mengerti? Pantau terus setiap titik keluar, bahkan jangan sampai ada udara yang keluar. Karena jika Gayatri ada di istana, dia tidak akan tinggal diam setelah apa yang akan aku lakukan padanya. Ibu Suri, siapa yang akan melakukan ritual? Aku. Dikatakan bahwa kecuali ritual ini dilakukan, ikatanmu dengan jiwa tidak sepenuhnya terputus. Aku ingin melakukan ritual dan mengakhiri hubunganku selamanya. Aku ingin bebaskan Gayatri dan diriku sendiri untuk kehidupan ini. Aku rasa ibunya Ratu Gayatri ada di sini. Ibu, kenapa ibu tidak datang? Karena ibunya Ratu Gayatri tidak sehat. Makanya dia tidak bisa datang. Tapi dia sudah mengirim tanda merah ini. Ternyata dia sedang tidak sehat. Apa yang terjadi padanya? Bahkan dia tidak bisa menghadiri ritual untuk jiwa putrinya. Setelah kejutan dari kematian putrinya, kau bisa mengatakan bahwa dia hanya hidup saja. Dia terkena serangan jantung. Ya Tuhan. Ibu! Bagaimana mungkin seorang ibu kesakitan dan anaknya tidak menangis? Gayatri, kau bermain denganku dan aku bermain denganmu. Jadi bagaimana jika kau tidak muncul di depanku? Aku tahu kau akan pergi menemui ibumu. Aku akan selalu bersama ibu dan ayah. Apa orang tuamu akan bersamamu selamanya? Putri ibu seperti itu. Bisakah ibu hidup tanpa aku? Tidak kan? Kau pasti akan mendapatkan suami. Itu keyakinan seorang ibu. Aku harus segera pergi menemui ibu. Mungkin Dewi Durga tidak ingin aku meninggalkan Yang Mulia dan pergi sekarang.
Ibu, maafkan aku. Tapi suamiku membutuhkanku sekarang. Ibu Suri, kemarilah. Ayo duduklah untuk pemujaannya. Mari kita mulai. Yang mulia memang sudah gila. Terkadang dia bilang akan melakukan ritual. Kemudian dia berubah pikiran. Aku harus mengendalikannya. Ritual sudah berakhir. Kau ingin aku melakukan sesuatu dengan kenanganku? Di sini, hari ini aku mengakhiri kenanganku itu. Sekarang aku tidak berbagi ikatan dengan masa laluku. Mulai hari ini, Gayatri sudah mati bagiku. Aku sudah menghapus setiap kata, setiap kenangan, setiap ingatan tentang dirinya. Kini dia hanyalah nama bagiku. Dengan berlalunya waktu, nama itu juga akan terhapus. Yang mulia, tolong minum obat tepat waktu ya. Jangan lupa apa yang aku katakan kepadamu. Begini Ibu Suri, aku tidak mencurigai siapapun. Tidak ada yang berperilaku mencurigakan. Ingatlah, kalian adalah burung nasarku. Kalian tahu apa yang dilakukan burung itu? Mengawasi dengan ketat. Kalian juga lakukan itu. Jika ada sehelai daun jatuh, kau harus beritahu aku. Kau mengerti? Dan ingatlah, kau mendapatkan petunjuk hanya setelah kau kehilangan semua harapan. Waktu benar-benar buruk. Seorang gadis seperti Gayatri menjadi sangat keras kepala. Suaminya melakukan ritual untuk jiwanya dan dia tidak menghentikannya. Ibunya sedang sekarat, tapi dia tidak meneteskan air mata. Aku hentikan diriku waktu itu, tapi aku tidak bisa menunggu lagi. Aku harus menemui ibuku. Luar biasa, kau menjadi orang berkulit tebal, Gayatri. Bagus sekali. Di bawah sinar matahari yang terik, lumpur pun mengeras. Tapi tidak menjadi terlalu keras. Sampai curah hujan tidak bisa melembutkan, kau juga akan menitikkan air mata. Sampai kapan kau akan menahannya? Jika tidak sekarang, maka suatu hari nanti kau akan meninggalkan istana untuk menemui ibumu. Burung nasarku akan menerkammu. Dan permainan ini akan sangat menyenangkan. Yang mulia, sudah waktunya untuk minum obat. Yang mulia, tolong minum obat tepat waktu ya. Dan jangan lupakan apa yang aku katakan. Aku ingin melakukan sesuatu sebelum aku minum obat. Apalagi yang dia lakukan sekarang? Belakangan ini dia bertingkah sangat aneh. Yang mulia, hal aneh apa yang kau lakukan itu? Ini adalah Sirsasana. Ini sepenuhnya hal yang ilmiah. Darah mengalir ke otak dan kau terbebas dari rasa sakitmu selama-lamanya.
Tapi Yang Mulia, kau tidak perlu melakukan hal itu. Minumlah obatmu dan beristirahatlah. Kenapa kau selalu menghentikanku kapanpun aku mencoba melakukan sesuatu yang baru? Setidaknya kau lihat apa yang aku lakukan dan bagaimana hasilnya nanti. Ini akan lebih baik darimu. Lebih baik dariku? Ya, Savitri, lebih baik darimu. Aku merasa lebih baik sejak dia mulai memberikan aku obat. Yang Mulia, kau membandingkan aku dengan pelayan itu lagi. Aku ini lebih baik darinya. Kau membandingkan aku dengan gadis dari jalanan itu. Aku ini adalah Ratu Amerkot. Yang Mulia, apa aku tidak merawatmu? Ya, itu benar. Tapi kau lebih banyak berbicara dan sedikit khawatir. Dan dia sedikit bicara dan lebih khawatir. Sirsasana memang luar biasa. Aku harus memberitahu Savitri. Semuanya akan baik-baik saja. Savitri! Dari mana kau? Aku mencarimu sejak tadi. Bencana apa yang menimpamu? Aku menyimpan obatmu di sana. Ada pekerjaan yang kulakukan sebelum aku meminum obat-obatan itu. Katakan saja dengan jelas. Kau ingin bicara denganku, kan? Aku telah melakukan Sirsasana. Dan itu benar-benar berfungsi. Lakukanlah setiap hari. Dan kau akan segera mendapatkan ingatanmu kembali, ya. Kau mau pergi kemana? Ke rumah istrimu yang pertama. Mengapa kau sangat tertarik pada Gayatri dan juga keluarganya? Kau selalu membicarakan tentang Gayatri dan sekarang kau mau pergi ke rumahnya. Gayatri adalah seorang pengkhianat. Mengapa kau begitu simpati pada seorang pengkhianat? Apa hubunganmu dengannya? Aku tidak punya hubungan dengannya. Tetapi dulu, dia adalah segalanya bagiku. Kau telah berubah menjadi berhati batu. Tapi aku masih punya hati. Jadi aku akan mewakilimu. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Baiklah, aku akui Gayatri adalah pengkhianat. Tapi ibunya tidak melakukan apapun, Yang Mulia. Apapun yang dilakukan Gayatri, baik atau buruk, itu mati bersamanya. Bagaimana kau bisa menghukum ibu Gayatri karena kesalahannya? Yang Mulia, seorang ibu adalah seorang ibu. Aku tahu, kau tidak menghargai seorang ibu atau cintanya. Tapi aku seperti itu, Yang Mulia. Jadi aku akan pergi. Kau tidak bisa paham rasa sakit ibumu. Bagaimana bisa kau memahami rasa sakit ibu Gayatri? Lakukan satu hal saja. Duduklah di tahtamu dan keluarkan perintah. Aku akan pergi memenuhi tugasku. Kemana kau akan pergi? Bukan hanya dia. Aku juga akan pergi. Ke rumah Gayatri. Jika Yang Mulia pergi ke rumah Gayatri, maka aku akan terbongkar. Dia akan mengetahui bahwa ini semua adalah sebuah drama. Yang Mulia, kau bisa pergi jika kau mau. Tapi kau sudah menanggung kesedihan atas kematian Laksharat. Jika kau pergi ke sana, pikirkan bagaimana hal itu akan mempengaruhimu. Karena itu, aku sudah pergi dan bertemu dengannya. Aku bahkan membawakan obat. Obat dari dokter yang ada di kota dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau begitu tidak ada yang perlu pergi dari istana ini, kan? Ya. Baik aku
ataupun dirimu. Ketika kau menghadapi pertanyaan kompleks dalam hidup, hanya minuman keras yang bisa membantumu. Apa minuman keras memberikan jawaban? Bukan jawaban. Itu bisa membuatmu lupa dengan pertanyaannya. Wanita tua ini sepertinya sudah mabuk. Ngomong-ngomong, Yang Mulia menolak minum obat. Dia melakukan Sirsasana. Dunia ini sudah terbalik. Perhatikan. Jika kau ingin melihat lurus, kau harus terbalik. Jika wanita tua seusia dia meminum minuman keras, padahal harusnya meminum air suci. Sekarang dia tersenyum, tapi besok dia menerkamku. Ngomong-ngomong, untuk pagi ini aku minta maaf. Aku sedikit tegang. Aku pikir Gayatri itu masih hidup. Gayatri masih hidup? Itulah yang dikatakan pangeran sebelum dia meninggal. Aku pikir sang pangeran berada dalam keadaan mabuk. Kalau tidak mungkin setelah mendengar berita tentang penyakit ibunya, Gayatri tidak akan melakukan apa-apa. Jika Gayatri berada di sana, dia pasti akan melakukan sesuatu. Jika dia ada di istana, aku akan menemukannya bagaimanapun caranya. Dia itu memang tidak mengenalku. Savitri, ayo makan. Duluan saja, Paman. Aku akan menyusul. Ya, baik. Oh ya Tuhan. Aku harus bawa lebih banyak batu bara. Ibu Suri. Bawakan lebih banyak. Itu tidak efektif. Hei, kenapa ditutupi? Tidak ada yang akan melukaimu. Kemana kau akan pergi? Apa kau akan pergi dengan saudaramu? Saudara? Iya. Saudaramu, batu bara. Kau lihat kan, batu baranya sudah habis. Aku akan membuatkan makananku sendiri dan pergi untuk membawa batu bara. Tidak masalah. Tapi bagaimana kau bisa jadi orang yang paling sok di Amerkot? Kau tidak pernah menutupi wajahmu sebelumnya. Ya sudah. Ini bagus. Wajah seperti itu harus tetap disembunyikan. Ibu Suri, kenapa kau lama sekali?
Tadi aku bertemu kucing jelek itu. Kucing jelek? Iya, Ibu Suri. Aku benci gadis jelek itu. Dia selalu ada di sekitar Yang Mulia. Dan Yang Mulia juga mengikuti apa yang dia perintahkan. Apa yang ada di jarimu itu, ha? Ini karena gadis gelap itu, Savitri. Dia sedang mengambil batu bara. Itu saja. Hei, Ibu Suri. Apa yang kau lakukan? Kenapa memukul diri sendiri? Ini aku pelayanmu. Hah? Katakan padaku. Aku akan membantumu. Kau tidak perlu menampar dirimu sendiri seperti tadi, Ibu Suri. Ada aku akan menamparmu. Waspadalah. Kemana kau akan pergi? Bukan hanya dia. Aku juga akan pergi. Ke rumah Gayatri. Hal ini telah menggangguku. Hai Dewi. Apakah itu mungkin? Jika itu benar, aku akan segera mengetahuinya.